Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel aku, Iin Ainas. Di video kali ini, aku akan membahas tentang metode-metode hukuman mati yang paling sadis dan paling mengerikan yang pernah ada di dunia. Jadi, hukuman mati sering diberikan untuk tindakan pelanggaran hukum yang berat. Contohnya pembunuhan, pembunuhan berantai, pemerkosaan, terorisme, dan lain-lainnya. Di zaman modern ini, hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan cara menembak kepala, cambuk, pancung, atau bahkan menyekap si kriminal di dalam kamar dengan gas beracun. Bagi kalian, cara-cara tersebut mungkin sudah terdengar mengerikan. Namun ternyata masih banyak loh hukuman mati lainnya yang lebih mengerikan dari itu. Nah, berikut ini sejumlah metode eksekusi hukuman mati yang paling menyakitkan yang akan membuat kalian merinding. Check it out. Metode hukuman mati yang pertama adalah scavism. Di metode pertama ini akan membuat si terdakwa mati secara perlahan. Berasal dari Persia kuno 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang yang bersalah akan ditelanjangi dan diikat ke batang kayu atau perahu. Mereka lalu dibiarkan mengapung di danau atau sungai. Mereka akan dicekoki madu hingga mengalami diare yang parah. Nah, tak cukup sampai di situ, tubuh mereka pun dilumuri oleh madu untuk menarik serangga. Selagi tubuhnya digigiti serangga, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada umumnya, orang yang mendapatkan hukuman scavism ini akan mati karena kombinasi dari infeksi jaringan tubuh yang parah, sengatan matahari, dan infeksi karena kotoran dan muntahannya sendiri. Proses tersebut kira-kira akan memakan waktu 17 hari. Tidak bisa membayangkan ya guys, lebih dari setengah bulan tersiksa. Gak mati-mati. Oh my god. Siapa sangka kalau jenis hukuman mati direbus hidup-hidup ini benar-benar ada. Diketahui, hukuman brutal ini pernah diterapkan pada era Kaisar Romawi Nero Claudius, Kaisar Augustus Germanicus. Selama berkuasa, dia tercatat pernah merebus hidup-hidup ribuan umat Kristen dalam minyak mendidih. Selain itu, hukuman ini juga pernah digelar di Inggris pada abad ke-12 hingga ke-16. Sejarah Inggris mencatat pada masa kekuasaan Raja Henry VIII sekitar tahun 1531, orang-orang yang mencabut nyawa orang lain harus dihukum dengan cara direbus hidup-hidup. Terdakwa akan disiksa pelan-pelan. Ia tidak akan langsung dicelupkan ke dalam air mendidih, melainkan dicelupkan secara bertahap. Biasanya yang pertama kali dimasukkan ke cairan panas tersebut adalah bagian kaki, baru kemudian ke bagian kepala. Tujuannya agar orang-orang tersebut tidak pingsan saat hukuman berlangsung. Cairan yang digunakan untuk eksekusi pun bermacam-macam, mulai dari air biasa, larutan lilin, wine, hingga timah cair. Metode ini terakhir diterapkan oleh Uzbekistan pada tahun 2002. Wow, baru berakhir di tahun 2002. Berarti masih baru-baru aja ya itu ya. Next, Mazzatello. Mazzatello adalah metode eksekusi mati yang diterapkan oleh Papal States, sebuah wilayah yang berada di Italia. Masyarakat biasa menghukum mati para pendosa gereja menggunakan palu kayu yang besar. Palu tersebut akan diayunkan sekali ke arah kepala terdakwa. Karena tidak bisa menghilangkan nyawa, para algojo kemudian menggorok leher korban. Hukuman ini memang bertujuan untuk menyiksa dan memberikan pelajaran ke orang lain agar tidak melakukan dosa. Yang melihat eksekusi ini dijamin auto tobat ya pastinya, nggak berani lagi melakukan dosa. The Blood Eagle adalah metode eksekusi yang biasa diterapkan oleh prajurit Norse kuno atau di Jerman Utara sana. Hukuman yang satu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan elang. Lalu kenapa dinamakan The Blood Eagle? Ini karena tubuh si terdakwa akan diubah hingga mirip seperti elang. Bagaimana caranya?
punggung mereka akan dibuka, kemudian tulang rusuknya dibengkokkan hingga mencuat keluar seperti sayap. Kemudian dari lubang yang telah dibuat di punggung itu, para eksekutor akan melumuri paru-parunya dengan garam. Kematian yang satu ini membutuhkan waktu beberapa hari. Penyebab kematian korban biasanya karena kekurangan darah, kekurangan oksigen, dan pastinya rasa sakit yang luar biasa. Metode hukuman mati berikutnya adalah Catherine wheel. Catherine wheel atau yang dikenal pula sebagai breaking wheel adalah cara eksekusi mati yang biasa digunakan di Jerman pada era pertengahan. Para terdakwa akan diikat ke sebuah roda besar dan ditempatkan di pusat keramaian. Roda tersebut kemudian diputar tanpa henti. Saat berputar, algojo akan memukul tubuh terdakwa dengan keras berkali-kali. Kadang algojo akan memberikan bonus dengan memukul terdakwa dengan sangat keras untuk mengakhiri penderitaannya, atau dengan kata lain agar si terdakwa segera meninggal. Dan lebih parahnya lagi, proses tersebut ditonton oleh semua orang termasuk anak kecil. Next, penyiksaan dengan bambu. Nah, penyiksaan dengan bambu ini populer dilaksanakan di negara-negara Asia seperti Sri Lanka dan Thailand. Orang-orang yang bersalah akan diikat horizontal, seperti ini, ditidurkan ke tanaman bambu yang baru saja tumbuh. Nah, jadi terdakwa itu tidur, di bawahnya itu ada tunas bambu. Seperti kita tahu ya, pertumbuhan bambu itu sangat cepat. Dalam 24 jam akan muncul tunas baru yang kemudian menembus tubuh si terdakwa. Pertumbuhan bambu itulah yang akan menimbulkan rasa sakit. Bayangkan saja tubuhmu ditusuk oleh benda berujung tajam tapi secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan orang yang dieksekusi tersebut akan mati karena infeksi parah, dehidrasi, dan tentunya dengan rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya, metode hukuman mati yang mengerikan ini bernama brazen bull. Hukuman ini umumnya dipraktekkan pada zaman Yunani kuno di bawah tiran Palaris. Jadi nanti orang-orang membuat patung banteng dari perunggu yang di dalamnya ada ruangan. Nah, terdakwa akan dimasukkan ke dalam patung banteng tersebut. Kemudian di bagian bawahnya akan dipanaskan hingga memanggang terdakwa yang ada di dalam patung banteng tersebut. Asap dari terpidana yang terbakar itu akan keluar melalui hidung boneka banteng. Mereka juga merancang mulut banteng yang akan menyulap teriakan kesakitan terdakwa menjadi seperti raungan banteng. Dan bagian itulah yang disenangi oleh masyarakat Yunani kuno. Kok bisa ya menyenangi hal yang sadis seperti itu? Nah, itu tadi macam-macam metode hukuman mati yang dilaksanakan di zaman dulu. Untungnya, semua metode di atas bisa dibilang tidak lagi digunakan di era modern ini. Nggak kebayang ya bagaimana menyakitkannya hukuman-hukuman tersebut. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan saat aku mengupload video baru. Terima kasih ya udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.